Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor yaitu Beat POP jenis Honda lagi ya. Nggak tahu kabarnya Honda gimana nih. Oke, keluhan konsumennya katanya sering tambah oli dan keluar asap putih ya. Asap putih atau apa ya? Ntar kita perlihatkan karena di motor itu sobat, di motor 4 tak ada 3 jenis asap ya. Yang pertama putih, yang kedua hitam, terus yang ketiga putih campur hitam, susu ya, atau apa? Silver abu-abu ya. Jadi oke, saya perlihatkan dulu kondisi awalnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, saya perlihatkan dulu kondisi awalnya. Terus penanganan apa? Karena ownernya minta ini sobat, penggantian ring seher. Terus saya bilang saya nggak jamin kalau cuma ring sehernya bang. Jadi kita akan cek dulu ya apa saja, karena asap putih tebal itu bukan hanya di ring seher sobat. Jadi kita akan bongkar dan kita akan cek semua. Saya perlihatkan dulu kondisi awalnya seperti apa. Saya hidupkan dulu motornya sobat. Jelas sobat ya. Lumayan parah nih bos. Dan terdengar suara ini sobat ya. Sepertinya ada suara-suara yang aneh. Sepertinya terdengar di bagian CVT nih bos. Coba gas di situ, coba gas. Terdengar di bagian CVT ya, terdengar di bagian CVT. Ya maklumlah, penyakit umum Honda Beat kayaknya ya, di bagian CVT. Oke, langsung saja kita bongkar dulu. Saya pisahin dulu rangka dan mesinnya. Waduh, ini kayaknya soketnya sudah diikat-ikat ya menggunakan tali tis nih. Sudah diikat-ikat. Oke, saya bongkar dulu semua sobat. Untuk mempersingkat waktu ya, saya pisahin dulu rangka dengan mesinnya. Oke, ini sudah kita pisahin ya rangka dan mesinnya. Ini kayaknya berdebu sekali sobat. Sangat berdebu. Kita ambil kompresor dulu, kompresor. Kita jauhin dulu kameranya dikit ya, soalnya ini banyak debu. Coba ya, buangin lah. Tak menjauh dulu. Awas kan, debu. Oke, maklum sobat ya, jalan di kampung berbeda lah dengan di kota. Kalau di sini tuh dicuci di pagi hari, ketika dipakai ya gini lagi. Oke, kita langsung saja kita cek satu persatu. Jangan pakai video tipe 14. Membuat akan lapo, irin dulu. Nah, saya dulu pakai ini. Membongkar ada aturan.
Ini ownernya lagi duduk santai nih bos. Nah, yang butuh pecah belah di untuk area karosa ya, kontak saya aja. Biar nanti saya kontak abang ini ya. Dia jauh-jauh dari mana? Sumatera. Oh, Sumatera. Luar biasa ya. Mengais rezeki di Sulawesi. Memang di Sulawesi itu banyak uang sobat. Bagi yang punya ya. Waduh, ini sangat kotor sekali sobat ya. Ini sangat kotor. Ini kayaknya kalau pemakaian sih pemakaian ini ya. Kalau saya ini kayaknya jarang nih yang RPM tinggi motor ini ya, jarang ya. Kayaknya dipakai seperti kayak penggunaan perempuan ini. Ini kentara kerak-kerak yang seperti ini tuh jarang digeber-geber sobat ya. Jadi pesan penting para pemilik motor, ketika nggak mau laju-laju ya digeber-geber lah sekali-kali ya, sekali seminggu bisa. Karena karat-karat ini yang hitam yang tebal ini itu nggak terbuang. Setelah RPM setengah ke bawah itu nggak bakalan terbuang sobat ya. Jadi ketika RPM menengah ke atas, apalagi sambil digeber gitu ya, pasti dia kan terlempar keluar. Ini contoh kecil ini. Itu bisa kita kenali dari pembakarannya yang sudah menebal sekali. Ini jelas sobat ya, ini jelas, ini jelas. Ini ada ini sobat, ada apa? Baret ya. Ini kayaknya harus melakukan penggantian blok ini. Ini jelas sobat ya, nih, ada baret. Kita koordinasi dulu dengan ownernya, karena harganya lumayan sih. Oke, saya bongkar dulu ini ya sobat. Kita cek dulu bagian silinder headnya. Oke, kita cek dulu kebocoran klepnya sobat nih. Oh sorry, oke nya. Ini sedikit rembes ya, cuman rembes ya. Lebih bagusnya sih dilakukan penyikiran. Oke, sama, cuman sedikit rembes, cuman lebih amannya untuk dilakukan penyikiran ya. Sekarang kita cek di bagian bos klepnya. Ini kerak-keraknya sobatnya, ini sangat tebal. Ntar kita bersihin semua. Kita cek seal klep. Seal klep ketika kita melakukan penyikiran itu wajib diganti sobat ya, wajib. Karena salah satu penyebab asap putih tebal juga itu di bagian ini, seal klepnya. Sekarang kita cek bos klepnya ini. Bos klep masih aman ya untuk intake-nya. Kalau exhaust juga aman sobat ya.
Jadi saya bersihin dulu semua, dan saya mau koordinasi dengan ownernya dulu, karena ini bloknya juga sudah baret ya. Oke, ntar saya perlihatkan. Saya bersihin dulu semua, lalu saya melakukan penyikiran klep. Oke sobat, kita sudah ini ya, sudah melakukan pembersihan. Terus tadi kita skir klepnya juga, karena bukan bocor ya, cuman sedikit ada rembesan, mumpung lagi kebuka jadi kita skir ya. Walaupun ownernya tidak minta, kita skir aja biar aman ya. Oke, saya menggunakan merek Milkuni, soalnya ini ada beberapa faktor kita menggunakan ini ya. Dan saya sarankan kepada ownernya biar ini di kolter di daerah lain, karena di kolter di daerah karosa itu nggak ada sobat ya. Jadi ini masih ori ya, iya ori K44 ya. Oke, saya pasang dulu. Untuk cara menentukan rinseher, sambungan rinseher itu ada di video saya sebelumnya juga, namun perlu saya bahas lagi di sini. Mungkin sobat YouTube pernah mengalami atau pernah mendengar, habis penggantian ring piston yang ori sekalipun masih tetap keluar asap putih ya. Nah, ini perlu dipahami sobat, bahwa di sambungan rinseher 4 tak itu ada titik-titiknya ya. Jadi nggak asal pasang kayak 2 tak sih, beda ya. Kalau di 4 tak itu ada titik-titik sambungan yang perlu harus diperhatikan baik-baik ya. Kalau saya sih, saya nggak menggunakan derajat-derajat karena saya nggak pernah sekolah di otomotif. Jadi cukup simpel. Begini aja bang. Yang pertama, piston ini kita bagi 4. Kalau biasanya saya menggunakan spidol, saya nggak menggunakan derajat karena saya nggak pernah sekolah di otomotif. Saya otodidak ya. Nih, kita kasih titik 4 bagian, terus kita garis seperti ini. Di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas. Terus kita pasang rinsernya. Ini Milkuni juga, satu paket dengan blok yang tadi ya. Saya pasang dulu. Mungkin sobat YouTube pernah mendengar, motor saya baru keluar di bengkel bang, habis penggantian blok seher tapi masih ngebul ya. Mungkin titik sambungannya ya, titik sambungannya yang kurang tepat. Kalau yang pernah sekolah di otomotif mungkin paham lah. Ini khusus motor 4 tak ya. Terus saya perlihatkan fungsi-fungsinya juga. Oke, saya sekarang perkenalkan dulu. Yang satu ini ring kompresi 1. Ini ya, ring kompresi 1. Terus ring kompresi 2. Terus yang di bawah ring oli. Mungkin sobat YouTube pernah mengalami atau pernah mendengar tarekannya loyo tapi nggak keluar asap. Jadi kemungkinan besar ada kebocoran di kompresi 1 atau kompresi 2. Tapi ring olinya belum aus. Makanya tarekan loyo, asap aman. Begitupun sebaliknya sobat. Keluar asap putih tebal tapi tarekan masih mantap, berarti disebabkan ring olinya yang aus, yang 1-2-nya belum. Oke, bisa dipahami sobat ya. Sekarang menentukan titik sambungan. Titik sambungan itu ada 4 sambungan ya. 1 ring oli 1, ring oli 2, terus kompresi 1, kompresi 2. Makanya kita bagi 4 tadi. Yang kompresi oli itu yang 1 kita posisikan di atas. Ini kan posisinya seperti ini sobat ya di motor. Terus yang ring oli 2 di bagian sini juga. Kompresi 1 di sini, kompresi 2 di sini. Jadi nggak bisa sejajar sobat ya. Kapan sejajar? Seketika dia sejajar, itu akan ngebul. Walaupun ring seher ori sekalipun. Jadi bisa dipahami sobat ya. Jadi saya pasang dulu semua. Ntar saya perlihatkan hasilnya. Kemungkinan begitu saya hidupkan motor ini, mungkin masih ada asap putih. Mungkin 1-2 jam dia akan hilang ya. Dan kita harus betul, walaupun menggunakan yang KW, kita tetap harus pantai konsumen ya. Oke. Jadi saya pasang dulu semua. Cara pasang rinsernya itu harus ditentukan betul-betul detail sobat.
betul-betul teliti ya. Oke, saya pasang dulu, ntar saya perlihatkan hasilnya ya. Oke, kita lanjut dulu pemasangan ke motor. Ini setelah kita diamkan tadi. Jangan lupa dicek kembali sambungan yang tadi sobat ya. Informasi sobat ya, kalau ini ketika melakukan penggantian packing atau perpak itu jangan menggunakan lem ya, karena lem itu harus betul-betul teliti cara pasangnya. Soalnya nanti kebanyakan kasus yang saya alami itu lubang olinya kesumbat sama ini lemnya. Karena lem gasket atau lem tribun itu ketika panas dia akan mengembang ya. Jadi dengan syarat ini betul-betul bersih, permukaan perpak atau packingnya itu, tempat packingnya itu betul-betul bersih ya. Jadi kalau versi saya itu saya nggak pernah menggunakan lem ketika melakukan penggantian packing. Sebenarnya saya gak Oke. Oke sobat, mungkin saya pasang dulu semua, terus saya naikin ke rangkanya, lalu kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Karena ini mumpung juga mempersingkat waktu ya. Jadi kita masukin dulu olinya, lalu kita langsung penitesan ya. Kita starter kosong dulu sobat ya, biar olinya itu naik. Kunci kontak kita off. Oke, sekarang kita tes hidupkan motornya ya. Ini yang pertama kali kita hidupkan. Kunci kontak kita on. Standar. Oh, kok nggak connect sobat? Ada yang nggak kepasang ya? Kita cek dulu. Tes rem. Ini nyala atau tidak ini? Nyala. Bagus. Waduh, ini parah nih. Kayaknya ada yang enggak ini sobat ya. Ini enggak kepasang. Oli udah. Ini apanya ini? Sepertinya ada yang enggak kepasang ini sobat. Oke, ternyata tadi sobat ya, di soket yang di sini ini ya, itu kurang rapat ya. Oke, sekarang kita hidupkan motornya. Kunci kontak kita on. Coba tekan depan. Starter. Awas.
Tunggu sebentar sobat ya. Coba gas. Gas lagi. Tondomanya. Tapawi mik manin. Gak langsam. Gas. Gas. Enggak ada. Oke sobat ya, asapnya sudah aman. Cuman motor ini nggak langsam, tinggal kita setting mode 1 aja. Tuh selesai. Jadi mungkin sekian dari kami. Salam dari channel Wahidin Motor.